Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 211910101003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 mekanika fluida mengenai analisis manfaat dan rangkuman dari dua jurnal yang telah dicari. Di sini saya yang pertama ada jurnal yang pertama yaitu dengan judul Studi Numerik Karakteristik Aliran Melintasi Silinder Sirkular Tunggal dengan Bodi Pengganggu Berbentuk Silinder Sirkular pada Saluran Sempit Berpenampang Bujur Sangkar. Aliran fluida yang melalui sebuah silinder dapat menimbulkan gaya-gaya fluida, antara lain gaya geser, gaya normal, dan gaya hambat. Namun pada umumnya gaya hambat tidak diinginkan. Salah satu cara untuk mengurangi gaya hambat tersebut adalah dengan menambahkan bodi pengganggu pada bagian upstream. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik aliran melewati sebuah silinder sirkular dengan bodi pengganggu yang ditempatkan dalam saluran sempit berpenampang bujur sangkar. Nah, untuk skemanya, untuk metode penelitiannya sebagai berikut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode simulasi yang menggambarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Alam dan kawan-kawan dan Dalog secara numerik dengan menggunakan CFD untuk mengkaji karakteristik aliran melewati silinder sirkular dengan bodi pengganggu berupa silinder sirkular pada saluran sempit. Skemanya seperti berikut ini. Jadi bodi pengganggunya ini yang warna hitam dan silinder utamanya ini yang warna biru. Terus aliran dikasih dari sebelah kiri. Untuk jarak gap silinder utama dengan bodi pengganggu konstan dengan gap sebesar 0,4 mm, sudut bodi pengganggu ini divariasikan pada rentang alfa 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, dan diletakkan pada bagian upstream seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik aliran melintasi sebuah silinder pada saluran sempit berpenampang bujur sangkar yang dikaji dengan menggunakan metode numerik. Data-data yang ditampilkan dalam penelitian ini berupa koefisien tekanan di permukaan silinder utama atau JP, koefisien drag, serta visualisasi aliran berupa path length. Jadi visualisasi alirannya seperti berikut ini, yaitu path length. Pada bagian ini akan dijelaskan visualisasi aliran yang terjadi pada berbagai sudut bodi pengganggu. Pada gambar A dan B dapat diketahui bahwa aliran setelah melewati bodi pengganggu, mengalami attack terhadap sirkular utama. Hal tersebut membuat aliran silinder yang melewati silinder sirkular dapat lebih menahan adanya adverse pressure gradient atau tekanan balik sehingga separasi masif lebih tertunda. Di gambar ini seperti ini. Untuk selanjutnya, pada gambar C, D, dan E, aliran setelah melewati bodi pengganggu tidak mengalami attack terhadap silinder sirkular utama, sehingga aliran yang melewati silinder sirkular utama mengalami separasi masif lebih dini akibat tidak mampu menahan adverse pressure gradient. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian tersebut, kesimpulannya yaitu yang pertama, penambahan bodi pengganggu pada bagian upstream dapat mereduksi nilai koefisien drag pada silinder utama. Paling signifikan didapatkan pada pengganggu dengan sudut alfa 30 derajat sebesar 46%. Penambahan pengganggu alfa 20 derajat ini mereduksi koefisien drag sebesar 29%. Sedangkan pada pengganggu alfa 40 derajat mereduksi nilai koefisien drag sebesar 14%. Untuk yang kedua, reduksi nilai koefisien drag atau CD tidak efektif lagi pada silinder sirkular dengan penambahan bodi pengganggu alfa 50 derajat dan 60 derajat. Karena nilai koefisien drag pada pengganggu tersebut melebihi nilai koefisien drag pada silinder sirkular tunggal. Yang ketiga, adanya reenforcement pada pengganggu 30 derajat dapat menunda terjadinya separasi masif menjadi 110 derajat. Hal ini tentunya dapat menyebabkan nilai CD pada penambahan pengganggu ini tersebut menjadi lebih kecil dibandingkan silinder sirkular tunggal.
Untuk yang keempat, silinder sirkular dengan pengganggu 50 derajat dan 60 derajat ini tidak mengalami reattachment yang menyebabkan aliran tidak mampu melawan adverse pressure gradient sehingga separasi aliran pada silinder sirkular utama terjadi lebih awal. Setelah dirangkum atau merangkum jurnal tersebut dapat diambil analisis sebagai berikut. Analisis jurnal 1 yaitu dari jurnal tersebut dapat dianalisis bahwa jenis aliran yang terjadi adalah aliran turbulensi. Dikarenakan aliran yang melewati silinder utama mengalami separasi masif lebih awal akibat tidak mampu melawan adverse pressure gradient yang ada. Pada pengganggu dengan sudut 50 derajat memberikan nilai akselerasi maksimum paling tinggi, sehingga kemudian diikuti oleh pengganggu 30 derajat dan 20 derajat. Titik separasi masif terbesar terjadi pada silinder dengan sudut pengganggu 30 derajat. Untuk yang jurnal keterbaruan dan manfaat jurnalnya, jurnal ini merupakan pembaruan dari penelitian terdahulu dalam pengurangan gaya drag seperti yang dilakukan oleh Alam dan kawan-kawan. Jadi, jurnal ini pembaruannya karena metode yang dilakukan oleh Alam dan kawan-kawan ini merupakan metode eksperimen. Jadi, di dalam jurnal ini dilakukan dengan metode simulasi agar hasilnya lebih efisien dan efektif. Untuk mereka sendiri meneliti tentang pengaruh penggunaan bodi pengganggu berupa silinder sirkular terhadap silinder sirkular utama secara eksperimental. Untuk manfaat dari jurnal ini adalah dapat mengetahui karakteristik aliran melewati silinder sirkular dengan bodi pengganggu berupa silinder sirkular pada saluran sempit dengan sudut variasi 20, 40, 60, dan 50 dan 60 derajat yang diletakkan pada bagian upstream. Untuk jurnalnya seperti ini. Nah, ini abstraknya. Untuk pendahuluannya ini dan metodologi yang dilakukan seperti tadi yaitu simulasi. Ini merupakan tabel ST dan JD silinder sirkular pada RE 5,5 kali 10 pangkat 4. Nah, untuk yang ini distribusi koefisien tekanan CP dan ini adalah skemanya. Ini untuk visualisasi aliran dapat dilihat seperti berikut. Papaver line yang menunjukkan posisi attachment dan separasi aliran pada variasi sudut yang diberikan. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu yang jurnal kedua dengan judul Studi Komparasi Simulasi Numerik Aliran Melintasi Dua Silinder Teriris Tipe 165 derajat dan dua silinder sirkular tersusun tandem. L per D sama dengan 1,5 akibat pengaruh dinding datar pada berbagai jarak gap atau G per D. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa beban angin pada suatu struktur yang berkelompok memiliki karakteristik berbeda dengan struktur tunggal dengan bentuk yang sama. Karena interferensi gabungan dari aliran di sekeliling struktur yang berkelompok menunjukkan berbagai fenomena yang menarik dan tak terduga. Hal inilah yang menjadi ketertarikan para insinyur dan peneliti dewasa untuk melakukan dan mengkaji topik yang diangkat seperti dalam jurnal tersebut. Tujuan jurnal ini yaitu diharapkan dapat menjelaskan fenomena interaksi aliran yang terjadi pada dua bentuk love body yang tersusun tandem, silinder sirkular dan silinder tipe 165 derajat, berupa koefisien distribusi tekanan atau CP, kontur permukaan kedua bentuk silinder, dan pada kontur permukaan dinding atau sheet wall maupun visualisasi aliran berbentuk velocity path length maupun velocity vector. Untuk metode penelitian yang dilakukan, yaitu metode penelitian simulasi numerik CFD Solver Fluent 6.2 untuk mengkaji interaksi aliran yang melintasi dua bentuk silinder, yaitu silinder sirkular dan silinder tipe 165 derajat. Kedua bentuk silinder tersebut masing-masing tersusun tandem dengan jarak longitudinal L per D 1,5 serta dipengaruhi oleh sheet wall dengan variasi jarak gap G per D yaitu 0,067
0,133, 0,2, 0,267 yang semakin menjadi dinding datar atau flat wall. Seperti skema ditunjukkan pada gambar berikut, ini tersusun tandem antara silinder sirkular dengan silinder tipe 1, 65 derajat. Untuk yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada gambar A, untuk silinder sirkular maupun gambar B, untuk silinder tipe 1, 65 derajat, menunjukkan bahwa aliran fluida cenderung memilih untuk menghindari hambatan pada sisi celah. Meskipun akselerasi pada sisi bawah silinder 1 pada berbagai variasi cara gap jauh lebih tinggi, terutama ketika aliran melintasi silinder tipe 1, 65 derajat. Pada sisi atas silinder tipe 165 derajat ini, atau silinder 1, di mana momentum aliran fluida yang sebagian besar terdefleksi langsung terseparasi masif pada ujung pemotongan di mana momentum fluida pada sisi free stream tidak mampu mendorong fluida untuk terteh pada kontur permukaan lengkung silinder tipe 165 derajat. Untuk visualisasi alirannya seperti ini, yaitu yang A ini merupakan visualisasi velocity path length, sedangkan untuk yang B ini merupakan kontur intensitas turbulensi berikut. Untuk visualisasi velocity path length gambar 8A ini yang di bawahnya, dan juga yang 9A terlihat bahwa pada longitudinal gap L per D 1,5 shear layer yang terseparasi dari silinder 1 melingkupi silinder 2. Seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya ada visualisasi aliran berupa velocity vector yang ditunjukkan gambar 10 A dan B serta gambar 11 A dan B. Digunakan untuk menjelaskan evolusi kecepatan fluida yang melintasi kedua bentuk silinder tersebut. Sebelum melalui kedua silinder, di antara kedua silinder ini hingga melewati kedua silinder. Jadi visualisasinya seperti berikut ini. Untuk visualisasi vektor. Untuk yang selanjutnya ada kesimpulan. Dari jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama jarak gap yang sempit menjadikan momentum fluida lebih cenderung menghindari sisi celah sempit antara silinder dengan dinding datar flat wall, terutama ditunjukkan pada silinder tipe 165 derajat. Untuk blok yang kedua, blokade efek yang kuat diakibatkan oleh jarak gap kecil atau G per D-nya sama dengan 0,067 menjadikan akselerasi semakin kuat ketika melewati silinder 1. Namun akselerasi melemah ketika melewati silinder 2. Pada jarak gap G per D yang sama, interaksi antara silinder tipe 165 derajat ini dengan dinding yang lebih kuat sebanding interaksi dengan antara silinder sirkular dengan dinding, sehingga yang diindikasikan dengan letak retracement point yang menunjukkan terjadinya pressure recovery. Dari rangkuman jurnal tersebut dapat dianalisis bahwa jenis aliran yang terjadi adalah aliran turbulensi dikarenakan jarak gap yang sempit atau G per D dan puncak-puncak peak dari distribusi koefisien tekanan Cp mengindikasikan bahwa deselerasi maksimum saat momentum fluida akan memasuki sisi celah silinder 1 maupun silinder 2. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa blokade efek yang sangat besar menjadikan sebagian besar momentum fluida terdefleksi pada sisi upper atau upper side kedua bentuk silinder tersebut. Jadi alirannya turbulensi. Untuk keterbaruan dan manfaat dari jurnal yang kedua ini sendiri, yaitu yang pertama, jurnal ini merupakan lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai interaksi aliran-aliran fluida dengan dua buah silinder sirkular yang tersusun secara tandem. Salah satunya yang jurnal terdahulu yang diteliti secara eksperimental oleh Zdravkovic, sehingga disempurnakan dengan adanya penelitian secara simulasi seperti jurnal ini. Untuk manfaat dari jurnal ini adalah dapat mengetahui fenomena interaksi aliran yang terjadi pada dua bentuk groove body yang tersusun tandem antara silinder sirkular dan silinder tipe 1
atau I 65 derajat. Berupa koefisien distribusi tekanan atau CP, kontur permukaan kedua bentuk silinder dan pada kontur permukaan dinding sheet wall maupun visualisasi aliran membentuk velocity path line maupun velocity vektornya. Untuk jurnalnya seperti berikut. Ini visualisasinya. Untuk metode yang digunakan yaitu CFD atau simulasi numerik CFD 6.2. Dan ini merupakan simulasi atau skematik dari dua buah silinder yang disusun tandem. Yang pertama, yang A ini silinder sirkularnya, dan yang B ini silindernya yang tipe 165 derajat atau I 165 derajat. Di sudutnya 60. Hasil pembahasannya ini seperti berikut. Ini kurang lebihnya seperti ini untuk domain dari simulasi numeriknya atau bentuk masing-masing dari dua dimensi quadrilateral mapnya. Untuk ini adalah distribusi koefisien diagram. Yang selanjutnya ini juga sama, diagram juga. Kita ngobrol. Ini juga, ini merupakan kontur turbulensinya. Buka di sini saja. Kontur tadi sampai. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan kontur turbulensi, aliran turbulensi atau intensitas turbulensinya. Sedangkan yang A ini merupakan velocity path line-nya akibat jarak-jarak partikel alirannya atau jarak antara aliran fluida atau jejak-jejaknya. Ini juga visualisasi aliran atau hasil velocity path line-nya melintasi dua silinder tadi yang tipe 165 derajat yang tersusun tandem. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya ini sama seperti tadi, kurang lebihnya. Dan ini merupakan daftar pustaka dari jurnal yang saya rangkum. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.